Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya bersama Prof. Riyarnarto Sarno dari ITS yang merupakan salah satu guru besar dari Institut Teknologi Surabaya yang mengajar di PJJ Konsorsium Aptikom untuk mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih, Prof. Mungkin untuk materi saat ini kita akan lebih fokus kepada mengenal lebih jauh tentang project management, Prof. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Prof, secara ringkas seperti apa project management itu dan bagaimana baiknya untuk pembelajaran dan bagaimana keteringintahuan mahasiswa jadi bisa mempelajari itu, Prof. Iya, jadi saya mulai dulu dari project itu apa. Ya. Jadi sebuah project adalah merupakan kegiatan yang temporer, jadi bukan rutin jangka panjang, jangka pendek, kemudian yang dikerjakan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pekerjaan itu akan melibatkan material, kemudian beberapa resources yang lain, manusia, kemudian juga uang, kemudian peralatan. Nah, sehingga perlu dilakukan suatu manajemen agar proyek ini bisa mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, agar supaya berhasil proyek ini berhasil sesuai dengan yang diinginkan oleh klien atau pemiliknya atau penggunanya, maka diperlukan manajemen. Jadi project management itu adalah suatu gabungan antara knowledge, ilmu, kemudian skill, keterampilan, kemudian metode, dan juga tool, peralatan, dan juga teknik-teknik yang secara berinteraksi dikerjakan bersama-sama untuk memanage project, mengelola project agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini project management ini saat ini sudah diakui sebagai profesi. Oh. Profesi. Oleh karena itu perlu ada standar di dunia ini. Jadi sekarang sudah ada di dunia ini asosiasi yang menstandarkan profesi untuk project management ini. Sehingga sudah muncul sertifikat-sertifikat internasional untuk project management ini. Kira-kira itu jawaban lengkapnya. Oke, terima kasih, Prof. Tapi ada gambaran ini di luaran, kita mengenal adanya PM Box 4 dengan sekarang ada lagi perkembangan mungkin terkini PM Box 5. Mungkin akan ada apa yang terkininya atau yang update-nya dari itu bisa Prof jelaskan, Ya, Prof? coba saya jelaskan ya, jelasnya. Coba ini saya akan tunjukkan apa saja yang dikelola dan dibahas di dalam PM Box itu, Project Management Body of Knowledge. Jadi ruang lingkup dari project management, ada kerangka kerjanya. Jadi tadi yang saya katakan di dalam PM Book 4 itu ada 9 bidang atau knowledge area. Bidangnya itu pertama adalah yang paling penting, pertama tentang scope, jadi lingkup dari pekerjaan, dari project. Terus yang kedua adalah masalah waktu, jadwal, berapa lama project itu dikerjakan. Terus yang ketiga adalah biaya, cost-nya. Jadi biaya dari pengerjaan proyek itu berapa. Kemudian berikutnya kualitas dari proyek. Berikutnya lagi adalah tadi saya katakan melibatkan tenaga kerja, human resource. Jadi human resource harus jelas berapa yang terlibat dalam proyek ini. Terus juga komunikasi, karena melibatkan banyak resources, ada tadi berbagai macam material, ada peralatan, ada keuangan yang terlibat juga, maka diperlukan manajemen dari komunikasi. Dan berikutnya adalah manajemen risiko. Kemudian yang penting dari proyek semuanya itu juga adalah procurement. Jadi saya ulang, di dalam Project Management Body of Knowledge yang keempat, standar dunia PM Book 4, itu melibatkan satu, scope management, kedua time, ketiga cost, keempat quality, kelima adalah human resource atau tenaga kerja, terus berikutnya adalah communication,
risiko, dan procurement. Nah, kemudian di project management yang kelima ditambah satu lagi. Dia bukan hanya 9 knowledge area, ada tapi terbaru 10. lagi nih, 10. Nah, yang terakhir adalah stakeholders management. Jadi yang disebut dengan stakeholders itu bukan hanya shareholders, bukan pemilik saham saja, tetapi melibatkan semua aspek lingkungan. Jadi mulai dari masyarakat sekitar, terus kemudian kompetitor, kemudian pemerintahan, semua. Jadi sampai orang yang menyukai proyek dan yang tidak menyukai proyek itu juga harus di-manage. Nah, sehingga di sini tujuan proyek itu bukan hanya untuk memberikan manfaat bagi owners, pemilik, dan juga misalnya menghasilkan profit bagi yang mengerjakan, bukan cuma itu. Tetapi lebih lanjut adalah kelangsungan, sustainability dari proyek ini bagi pemilik maupun bagi yang mengerjakan proyek. Oleh karena itu tadi perlu dikelola juga aspek-aspek lingkungan, stakeholders-nya. Begitu. Jadi ini dampaknya dari proyek juga diperhitungkan sehingga lebih luas dan suksesnya lebih berlanjut, sustainable. Baik Prof, kalau gitu. Ya, terima kasih. Jadi Prof sudah menjelaskan apa itu project management. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana perbedaan antara PMBOK 4 dan PMBOK 5. Mungkin nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas lebih ke proses base-nya atau mungkin lebih ke ISO-nya dan sebagainya. Atau mungkin dari poin-poin dari 9 atau 10 scope tadi kita bisa akan didetailkan lagi. Terima kasih atas penjelasan hari ini, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.